soalnya dulu. Kemungkinan penyebab terjadinya kejang adalah Nona S 27 tahun ada keluhan kejang berulang setelah menjalani operasi tiroidektomi atau operasi pengangkatan kelenjar tiroid beberapa hari yang lalu. Apa penyebab terjadinya? Yang paling utama adalah pasiennya kejang dengan pasca tiroidektomi. Kemungkinannya adalah adanya hipoparatiroid. Kenapa bisa begitu? Jadi, ketika ini adalah tiroid, ini kartilago tiroid. Jadi, ketika terutama pada pasien yang tiroidektomi total atau semuanya diangkat, maka kelenjar paratiroid ini juga akan terangkat. Sehingga ketika kelenjar paratiroidnya terangkat akan terjadi kondisi yang namanya hipoparatiroid. Apa itu hipoparatiroid? Jadi hipoparatiroid adalah kondisi kekurangan hormon paratiroid atau paratohormon PTH, di mana ada seperti kelainan hormon lainnya, ada yang primer, sekunder, dan tersier. Kalau hipoparatiroid primer adalah karena PTH-nya sekresinya yang tidak adekuat, maka konsentrasi kalsiumnya akan menurun. Penyebabnya apa saja? Ada banyak. Salah satunya adalah post-operasi tadi tiroidektomi. Keluhannya beragam sekali karena ini tadi gangguan paratohormon sehingga kalsiumnya menurun dan fosfatnya meningkat, maka keluhannya itu biasanya adalah keluhan manifestasi hipokalsemi, misalkan parestesi di sekitar mulut, ekstremitasnya ada kram, tetanis, stridor, sampai kejang. Nah, ini tanda khas dari hipokalsemi, ada Trousseau sama ada Chopstick sign. Kalau Trousseau itu atau yang kita kenal sebagai spasmocarpocapedral, jadi dia ada aduksi dari jempolnya, ada fleksi dari metacarpophalangeal dan ada ekstensi interfalang dan adanya fleksi dari punggung tangan. Sedangkan kalau Chopstick sign itu ketika kita mengetuk di bagian keluarnya nervus 7 atau nervus facialis, maka ada kontraksi dari otot-otot facialis sehingga seperti adanya kedutan pada sudut mulut, seperti itu. Ini tanda-tanda lainnya. Ada peroneal sign juga, ada dorsofleksi dan aduksi kaki setelah diketok bagian lateral fibula. Pemeriksaan penunjang biasanya adalah untuk mendukung kondisi hipokalsemi itu tadi, kalsiumnya rendah, fosfatnya tinggi, paratohormonnya rendah. Oke, kalau misalkan vitamin D-nya rendah, jadi tata laksananya kita kasih suplementasi kalsium juga. Biasanya, terutama pada pasien-pasien yang dengan keluhan kejang, kita kasih kalsium glukona 10% sebanyak 10-20 ml IV. Dan tidak disarankan untuk pemberian paratohormon. Oke, next. Pemeriksaan apa yang baiknya dilakukan untuk membedakan diagnosis DM tipe 1 dan DM tipe 2? Nah, ini adalah salah satu contoh nih, di mana dengan kita membaca soal terlebih dahulu, kita bisa melihat bahwa ternyata tidak perlu membaca soalnya sebenarnya. Maksudnya tidak perlu membaca soal ceritanya untuk menjawab soal ini gitu. Sebenarnya kalau kita lihat, untuk membedakan DM tipe 1 dan DM tipe 2, ini dua-duanya ada TTGO, ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam postprandial, ada HbA1c, ada GDS. Maka yang kita paling nggak pernah dengar nih adalah si peptide. Jadi jawaban itu. Jadi keluhannya pada dia anak kecil dengan kata kuncinya dia mudah lapar, mudah haus, sering buang air kecil, ini gejala DM. Dan anak-anak, maka kita mengarahkan ke diabetes tipe 1. Jadi apa sih sebenarnya bedanya DM tipe 1 dan DM tipe 2? Kalau tadi DM tipe 1 karena kekurangan sekresi insulin, maka dia sebenarnya membutuhkan insulin. Jadi dia defisiensinya absolut karena yang produksi ini nggak bisa ngeluarin. Sedangkan tipe 2 sebenarnya dia punya insulinnya, cuman karena dia gaya hidupnya menyebabkan adanya resistensi insulin di perifer. Jadi tidak bisa bekerja itu insulin yang sudah ada. Jadi seakan-akan insulinnya tuh nggak ada, padahal ada tapi tidak bisa bekerja. Biasanya onsetnya pada pasien DM tipe 1 itu kurang dari 20 tahun, sedangkan DM tipe 2 itu lebih dari 40 tahun. Biasanya juga yang membedakan adalah berat badannya. Biasanya anak kecil yang DM tipe 1 biasanya kurus-kurus aja. DM tipe 2 juga biasanya orangnya obes, kecuali DM yang sudah jangka panjang ya, karena dia metabolisme terganggu, jadi biasanya juga ada penurunan berat badan, dekompensasi metabolik. Lalu ketosis prone lebih prone ke tipe 1 karena insulinnya ini rendah, jadi dia tidak bisa memetabolisme glukosa sehingga nanti akan terbentuk keton sehingga terjadi ketosis. Biasanya yang paling khas juga nih dari DM tipe 1 ada riwayat keluarga first degree relatif ya, maksudnya bapak, ibu, saudara kandung. Nah, terus habis itu ya biasanya ada gangguan-gangguan autoantibody ICA, IAA, terus ada gangguan HLA, DR3, DR4-nya juga meningkat. Apa itu si peptide? Jadi ketika pankreas utamanya kan yang menghasilkan insulin ini sel beta ya. Jadi ketika sel beta ini mensekresikan pertama-tama tuh namanya senyawanya proinsulin.
Nah, lalu proinsulin ini terbagi menjadi insulin dan si peptid. Jadi kalau kita lihat bagian ini, kita bisa melihat bahwa wah, ketika ini beta selnya terganggu sintesisnya, maka si peptidnya juga nggak ada karena insulinnya nggak ada. Jadi kita secara tidak langsung bisa melihat nih, oh insulinnya rendah karena si peptid yang jadi temennya ini juga rendah gitu. Padahal mereka berdua nih berteman gitu. Nah, gimana cara membedakannya? Jadi kalau misalkan kadar si peptide ini lebih kurang dari 0,2, ini udah most likely nih udah highly banget nih ini DM tipe 1. Kalau lebih dari 0,5 ini juga nih kayak DM tipe 2 nih. Karena kan kenapa dia bisa banyak? Karena dia sebenarnya ada insulinnya terproduksi, si peptide-nya ada, cuman nggak bisa kerja. Kalau misalkan dia si peptide-nya kadarnya ini ini tengah-tengah nih, nggak jelas nih DM tipe 1 apa DM tipe 2. Kita lihat dulu onsetnya. Kalau onset lebih dari 30 tahun, most likely ini tipe 2. Kecuali memang ada DM tipe khusus kayak MODY, ada dan lain-lain, itu jarang dibahas ya. Apalagi untuk UKM PPD itu jarang banget. Lalu kalau misalkan dia kurang dari 30, kita lihat ada yang namanya tes Susktakal, nih agak advance ya. Intinya kalau misalkan dia tetap rendah, dia DM tipe 1 gitu. Next ya, Nyonya C, 50 tahun, datang dengan mudah lelah, badan lemas, tidak tahan dingin, ada kelenjar tiroid yang membesar diffuse, edem peritibial dan puffy face, dan rambut kering. Nah, kita lihat kata kuncinya adalah tidak tahan dingin. Wah, udah mengarahkan sekali nih ke kondisi asesmen kita adalah hipotiroid dengan ada edem tadi karena ada gangguan vasodilatasi dari pembuluhnya ya, jadi ada edem dan ada rambut kering karena tadi kan dia hipometabolik. Yang berperan pada kasus tersebut adalah anti-tiroid peroksidase atau tadi TPO yang tadi saya jelaskan bahwa dia yang berperan untuk menggabungkan si monoiodotironin atau diiodotironin, sehingga kalau dia terganggu maka sintesisnya juga akan terganggu, salah satunya pada kelainan Hashimoto tiroiditis. Sedangkan anti-anti yang lain apa ini Kak? Antibodi TSHS nggak ada. Sedangkan antibodi TSHR atau reseptor TSH ini kita temukan pada Graves' disease. Apa sih maksudnya Kak antibodi TSHR? Jadi patofisiologi dari Graves' disease itu adalah adanya autoantibodi ini yang dihasilkan oleh sel beta yang bentuknya menyerupai dengan hormon TSH. Jadi karena bentuknya mirip nih, tipenya juga mirip, jadi si yang antibodi si TSH ini bisa nih nemplok ke reseptornya si TSH gitu. Jadi walaupun TSH-nya lagi nggak nempel nih sama reseptornya, kan tadi TSH untuk memicu produksi hormon tiroid ya. Walaupun si TSH-nya ini tidak menempel pada si reseptornya, karena ada antibodi yang nempel, jadi produksi si tiroid ini jadi terpicu gitu. Sehingga ada peningkatan T3 dan T4 menyebabkan ada klinis hipertiroid dan memberikan feedback negatif TSH-nya rendah. Sedangkan kalau si TSH reseptor ini bisa juga menempel pada jaringan retroorbital sehingga T-sel yang ada di sana memicu produksi sitokin proinflamasi sehingga adanya peningkatan produksi tadi glikosaminoglikan sehingga matanya ada proptosis seperti ini atau Graves' ophthalmopathy.